Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bertemu lagi pada pembelajaran IPA bersama Bu Nuzul. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kimia. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar nama Newton? Ya, Isaac Newton. Isaac Newton adalah seorang filsuf fisika dan matematika. Bapak Newton ini telah menemukan beberapa konsep gerak benda. Salah satunya yaitu hukum Newton yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian gerak dengan benar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap posisi dan bentuk benda. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Materi yang pertama yaitu tentang gaya. Gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Gaya merupakan suatu besaran yang mempengaruhi posisi dan bentuk benda. Berikut pengaruh gaya terhadap benda. 1. Gaya dapat mengubah bentuk dan volume benda. 2. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. 3. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berhenti. 4. Gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan. Gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. 1. Gaya sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang bekerja pada benda akibat sentuhan kedua permukaan bendanya. Contoh gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Contoh dari gaya sentuh yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya orang yang menarik busur panah ke arah belakang. Contoh lain dari gaya sentuh yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai pada saat mendorong meja. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah meja. 2. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Contohnya adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya magnet. Pada saat kita mendekatkan ujung magnet dengan sebuah paku besi, dengan seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Hal tersebut karena pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet. Contoh lain dari gaya tak sentuh yaitu gaya gravitasi bumi. Sebagai contoh, seorang atlet terjun payung yang jatuh ke bawah. Hal ini karena semua benda di permukaan bumi akan mendapat pengaruh gravitasi bumi, sehingga akan jatuh menuju pusat gravitasi bumi. Nah, anak-anak, hukum Newton itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum 1 Newton, yang kedua, hukum 2 Newton, dan yang ketiga, hukum 3 Newton. Bunyi hukum Newton. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum 3 Newton. Ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar kepada benda pertama, namun berlawanan arah. Selanjutnya, hukum Newton secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, hukum 1 Newton yang dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Yang kedua, hukum 2 Newton yang dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A. Yang ketiga, hukum 3 Newton yang dirumuskan dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi, di mana untuk F sama dengan gaya dengan satuan Newton
dan M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 10 kg, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar F atau gaya. Jawab, F dirumuskan dengan M kali A. Kita masukkan angkanya, F sama dengan 10 kali 2, sehingga diperoleh hasil F sama dengan 20 Newton. Jadi, gaya yang diberikan pada benda adalah 20 Newton. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir mengapa pada saat kita berada di dalam kendaraan yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba direm, badan kita akan terdorong ke depan? Mengapa pada saat di dalam mobil kita harus mengenakan sabuk pengaman? Sebelum kita mempelajari hukum 1 Newton, mari kita amati percobaan berikut ini. Pada percobaan kali ini, kalian hanya membutuhkan gelas dan juga kertas. Letakkan gelas di atas kertas, di mana kertas tersebut sudah diletakkan di atas meja. Coba kalian tarik lambat gelas tersebut dengan kertas. Kemudian, coba kalian tarik dengan cepat kertas tersebut secara horizontal. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, kertas yang ditarik dengan lambat akan menyebabkan gelas ikut bergerak. Sedangkan kertas yang ditarik dengan cepat menyebabkan gelas tetap diam. Pada percobaan sifat kelembaban suatu benda, kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam ketika kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda mengalami kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut dengan inersia atau kelembaban benda. Contoh lain yang menunjukkan inersia benda adalah pada saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm. Badan kalian akan terdorong ke depan karena badan kalian ingin mempertahankan geraknya ke depan. Peristiwa tersebut akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang pada kendaraan, khususnya mobil. Selanjutnya, penerapan hukum 2 Newton. Kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok akan lebih cepat jika menggunakan gaya yang besar. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi, dengan gaya yang besar, maka akan didapatkan percepatan yang lebih besar juga. Contoh lainnya adalah saat memindahkan kursi yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa kursi yang lebih kecil daripada massa lemari, di mana massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Selanjutnya, penerapan hukum 3 Newton, di mana F aksi sama dengan negatif F reaksi. Jadi, gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contoh gaya aksi dan reaksi tersebut misalnya pada peristiwa orang yang sedang berenang. Gaya aksi dari tangan berenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arahnya berlawanan. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Akibat massa air yang jauh lebih besar dari massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh air. Anak-anak, tahukah kalian bahwa gerak burung terbang dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum ketiga Newton? Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara.
Udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang gaya dan hukum Newton. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu dan sampai jumpa pada pembelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.